KGI Sekuritas Indonesia kita juga sedang menangani 3 IPO yang rencananya untuk bisa dicatatkan di bursa pada tahun ini juga. Ada yang bergerak di bidang liquid gas, kemudian ada juga yang bergerak di bidang drilling chemical, kemudian ada juga yang bergerak di bidang mobile application. Ya, itu yang kita sedang kerjakan, dan kita juga sekarang lagi mempromosikan mengenai Formosa Bond kepada BUMN di Indonesia yang untuk bisa menerbitkan Formosa Bond untuk diperdagangkan di bursa Taiwan. Gitu. Baik, berarti ada 3 begitu ya dalam pipeline perusahaan yang akan IPO di tahun 2021 ini. Kalau kita lihat juga Pak Antoni dari pihak Kementerian BUMN kan mengaku tengah menyiapkan 13 hingga 14 BUMN atau anak usaha dari BUMN yang akan IPO dalam waktu dekat ini. Nah, beberapa di antaranya tengah dijajaki juga nih untuk mengundang mitra strategi terlebih dahulu melalui Indonesia Investment Authority atau INA, baru setelahnya dibawa go public di Bursa Efek kita. Nah, khusus tahun ini dipastikan ada 2 anak usaha BUMN yang bersiap IPO saham begitu ya. Lantas seperti apa mungkin Anda melihat tren IPO di tahun 2021 ini Pak Antoni? Trennya mungkin banyak penerbit akan mencoba untuk menawarkan sahamnya ke bursa, dan tentu juga dengan adanya peningkatan jumlah investor retail itu juga menjadi salah satu produk yang bisa menjadi daya tarik bagi para pemain baru di bidang pasar modal. Tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah kemampuan daripada investor institusi yang mungkin juga kita perlu partisipasinya, sehingga mungkin juga perlu ada diversifikasi daripada investasi yang sekarang ini banyak diinvestasikan dalam bentuk-bentuk yang bersifat memberikan fixed income daripada untuk berinvestasi di ekuitas gitu. Baik, kalau kita lihat juga Pak, ada beberapa kabar di pasar terkait dengan unicorn atau perusahaan-perusahaan jumbo yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia kita dikatakan dalam waktu dekat begitu ya. Lantas seperti apa mungkin Anda melihat peluang dan juga tantangan dalam mendorong korporasi untuk menyiapkan IPO saham mereka nantinya Pak Antoni? Tantangan utama dari IPO di dalam negeri itu ya kembali tadi saya bilang bahwa kemampuan daripada investor institusi di dalam negeri untuk bisa berinvestasi di ekuitas yang akan baru diterbitkan. Padahal banyak perusahaan-perusahaan yang bagus yang mungkin juga kita mengharapkan partisipasi yang banyak daripada investor. Tahun 2020 selama pandemi ini investor milenial semakin meningkat, dan kita harapkan bahwa animo daripada masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan semakin meningkat gitu. Baik, tadi Anda sempat katakan juga Pak Antoni terkait dengan Formosa Bond begitu ya. Nah, bolehkah mungkin kami dijelaskan lebih banyak terkait dengan hal ini, dan juga apakah artinya nanti KGI Sekuritas juga akan membantu korporasi dalam negeri untuk menjajal Formosa Bond ini, atau seperti apa rencana ke depannya Pak Antoni? Ya, memang Formosa Bond hampir seperti Global Bond, hanya memang dia ditawarkan hanya untuk investor yang ada di Taiwan, dan kebetulan investor institusi di Taiwan itu mereka memiliki dana yang bersifat jangka panjang dan sangat banyak, dan maka dari itu kita mencoba untuk mempromosikan Formosa Bond untuk bisa menerbitkan bagi korporasi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi yang jangka panjang, misalnya 15 tahun, 30 tahun gitu. Kita sangat berharap bahwa produk ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi korporasi di Indonesia. Tentu ratingnya, karena kita mengharapkan rating itu sesuai dengan persyaratannya harus triple B gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.